menolong kita saudara untuk kemudian mengerti, memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Saudara, mari kita sejenak untuk dapat mau mengambil waktu di hadapan Tuhan sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Mari saudara tundukkan kepala, saudara boleh berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Pagi ini saya tergerak untuk mengajak saudara berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Saudara, ucapkanlah syukur di hadapan Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Biasanya minggu keempat November adalah Thanksgiving Day. Biarlah saudara hari ini di dalam ibadah ini, saudara datang dan saudara mengucapkan doa-doa pribadi bersyukur kepada Tuhan. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur karena pagi hari ini kami dapat datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu segala berkat yang kami terima Tuhan, itu berasal daripada diri-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kami tahu Tuhan, kekuatan yang kami miliki untuk berjalan hampir selesai di tahun ini bukan karena kekuatan kami, itu karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan yang menjaga, yang memelihara orang-orang yang kami kasihi itu bukan kami, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang memelihara, melindungi. Terima kasih untuk semua berkat dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memimpin, yang menghibur, yang menguatkan kami di kala kami dalam keadaan yang berat, di dalam keadaan kami susah. Kami bersyukur karena di dalam keadaan yang bersuka cita, Tuhan Engkau membuat kami tidak meninggalkan dan melupakan Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu dan melihat bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, waktu kami baca firman Tuhan, kami rindu Tuhan, Roh Kudus itu bekerja sekali lagi di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, mematrikan kebenaran itu menjadi milik kepunyaan kami, sehingga firman itu menggema dalam hidup kami, di dalam pikiran kami Tuhan, waktu kami berhadapan dengan banyak hal dalam hidup ini, sehingga sekali lagi biarlah firman-Mu itu menjadi makanan rohani yang menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, sehingga memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dan biarlah kiranya juga firman ini menjadi pedang yang bermata dua, yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengar, tapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Di dalam kerendahan hati kami mohon, Tuhan buatlah kami mengerti firman-Mu. Di dalam melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kasih. Saudara, kita ada di minggu yang keempat di bulan ini, dan ini adalah pembahasan yang terakhir berkaitan dengan tema finishing strong, menyelesaikan kehidupan dengan baik saudara. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 2. Saudara boleh buka di Alkitabnya masing-masing, boleh lihat di aplikasinya, saudara boleh highlight, atau mungkin nanti saudara mau bikin catatan di aplikasi itu, baik juga saudara ya. Ibrani 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, satu hari ada seorang pendeta yang kemudian mengunjungi jemaatnya. Sengaja hari itu dia punya beberapa agenda, dan pagi hari itu dia berkunjung di rumah sakit. Ada jemaat
yang sedang dirawat di rumah sakit, dan sang ibu yang dirawat ini memang sudah beberapa waktu ini langganan masuk rumah sakit, saudara ya. Masuk, keluar, lalu gak lama lagi masuk lagi ke rumah sakit, saudara. Lalu kemudian ketika berjumpa dengan ibu ini di rumah sakit, Pak Pendeta berkata begini, "Ibu, saya doakan ya, supaya ibu ini healingnya gak di rumah sakit. Sekali-kali healingnya di hotel." Saudara, itu canda dari Pak Pendeta. Lalu ibu itu menjawab begini, saudara. "Iya Pak Pendeta, saya juga udah gak tahan keluar masuk rumah sakit. Makin tua, hidup itu makin susah." Saudara, sore harinya ada beberapa pemuda di gereja yang kemudian mengajak Pak Pendeta ini ngopi, saudara. Lalu waktu duduk kongko bareng-bareng, lalu Pak Pendeta tanya begini, "Gimana pekerjaan kalian?" Satu pemuda bilang begini, "Aduh Pak, lagi susah Pak. Banyak pengurangan karyawan. Saya deg-degan. Jangan-jangan tahun depan atau di akhir tahun ini giliran saya yang di layout, giliran saya yang di PHK. Kalau kamu gimana? Asuransi lancar enggak? Bulan ini sudah closing berapa?" Tanyanya kepada pemuda yang memang menjalankan asuransi, saudara, bisnis asuransi. Pemuda ini jawab, "Nah itu dia Pak, saya kebetulan bulan ini open terus, belum ada closing." Saudara, dalam benak Pak Pendeta ini muncul pikiran, ternyata bukan hanya orang tua yang susah. Anak muda juga hidupnya susah, saudara. Bukan hanya orang tua yang sakit-sakitan saja yang merasakan kesusahan. Anak muda pun hidup dalam masa yang sulit, masa yang susah. Malam harinya, saudara, Pak Pendeta ada rapat dengan majelis, saudara. Dalam rapat kemudian dibahaslah keadaan finansial yang tidak baik. Lalu para majelis berkata apa, saudara? Ini adalah dampak dari jemaat yang sedang hidup dalam keadaan susah, saudara. Malam itu Pak Pendeta pulang ke rumah. Sebelum tidur dia berdoa seperti ini, saudara. "Tuhan, tolong hamba-Mu ini. Aku dikelilingi oleh orang-orang susah." Saudara, hidup itu memang realitanya susah, betul? Ya. Hari ini tidak susah untuk cari orang untuk berkata hidup itu susah. Saudara, ini adalah kalimat yang gampang kita temui. Ini adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari hari ini. Saya tebak kemungkinan ini adalah kalimat yang sangat umum setelah kita melewati pasca Covid. Covid itu merubah segalanya dan salah satunya, saudara, ini. Saya rasa hari ini di gereja juga hal yang sama, saudara. Yang dikatakan keadaan lagi susah, ini lagi susah, itu lagi susah, semua lagi susah, saudara. Hidup susah itu memang adalah sebuah realita. Sebab itu memang pada waktu kita lahir, semua kita yang lahir pasti menangis. Betul? Ada dari kita yang lahir tertawa? Begitu keluar, begitu. Saudara, kalau yang seperti itu lahir, ya, bidan yang menolong atau dokter yang menolong, saudara, langsung pindah alam, saudara ya. Nah, ada, semua bayi lahir pasti menangis. Bahkan kalau nggak menangis, saudara, pasti dipukul-pukul supaya menangis, saudara. Dan lalu waktu kita meninggal dunia, ada orang-orang yang di sekeliling kita yang juga menangis. Lahir nangis, meninggal nangis. Di tengah-tengahnya penuh dengan tangisan. Saudara, ini mungkin salah satu yang memang ada dalam hidup kita. Memang realitanya hidup itu susah, saudara. Kita nggak perlu cari buktinya karena secara natural hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Hidup itu memang realitanya sulit, susah. Firman Tuhan di dalam Kejadian 3 setelah kejatuhan memang sudah berkata bahwa kamu akan hidup di dalam
kesulitan. Kamu akan sulit di dalam mencari nafkah. Kamu akan sulit ketika kamu melahirkan, saudara. Mau pria, mau wanita, semua hidup di dalam realitas susah. Tetapi saudara, bagi kita yang hadir hari ini, saudara yang beribadah setiap minggu di gereja ini, saudara, ada realita yang berbeda. Ketika orang bertanya, Bapak, Ibu, ibadah di mana? Di gereja mana? GKI Anugerah. Saudara, hidup itu memang susah, tapi kita tiap minggu paling tidak diingatkan hidup ini susah, tetapi hidup ini penuh anugerah. Saudara, dunia ini memang berkata hidup susah, udah pasti. Tetapi saudara, biarlah kiranya orang-orang menemukan pada diri kita kalimat yang berbeda. Ya betul susah, tapi hidup ini penuh anugerah. Andai kata Pak Pendeta tadi datang kepada saudara, kira-kira saudara mau bilang apa kepada pendeta ini? Bagaimana saudara seharusnya orang yang hidup dalam realita yang susah itu bisa menjalaninya dalam anugerah Allah? Memang sulit jalan sehari-hari. Tahun 2025 kita hampir selesai dan kita berharap bahwa tahun depan akan lebih baik. Tetapi siapa yang tahu? Yang pasti, saudara, di depan kemungkinan ada kesulitan. Tetapi bagaimana kita bisa menjalani kesulitan itu di dalam anugerah Allah? Saudara, ini adalah khotbah keempat dari tema Finishing Strong, Lessons from Biblical Heroes. Dan ayat ini akan menjadi bagian yang kita akan gali. Bagaimana sebetulnya kita bisa finishing well di dalam anugerah Allah, di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Bagaimana seharusnya orang yang hidup dalam realitas susah itu bisa menjalaninya dalam anugerah Allah. Saudara, Alkitab tidak menyangkali bahwa hidup itu susah. Kenyataannya justru Alkitab itu mengakuinya. Sebab itu sebelum pasal 12, Ibrani 12 dibahas, saudara, penulis Ibrani mencantumkan, sengaja memberikan contoh-contoh orang yang hidup berdasarkan imannya. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan saksi-saksi iman. Kalau mau lihat orang yang beriman bagaimana hidupnya, lihat Ibrani pasal 11. Itu contohnya semua ada. Dan satu ciri khas yang ada dalam orang-orang yang hidup, yang disebutkan di Ibrani 11 ini, saudara, adalah mereka semua berhadapan dengan beratnya hidup. Jadi saudara, percaya Tuhan Yesus tidak membawa saudara keluar dari masalah dunia ini. Jangan percaya pada orang-orang yang akan bilang begini, kalau kamu percaya Tuhan, maka masalahmu selesai. Saudara, itu bukan kebenaran. Bukan. Kalau Tuhan ingin menolong kita dan masalah kita bisa selesai, betul ada. Tetapi waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita percayanya, imannya kita tidak membawa kita keluar dari masalah dunia ini, karena realitanya naturnya saudara, Alkitab justru mengakui ada masalah di dalam dunia ini. Alkitab tidak mengajarkan kita beriman untuk lepas dari masalah. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kalau kita beriman kita bisa lepas dari susahnya hidup. Tidak, saudara. Yang Alkitab ajarkan justru, saudara, bagaimana iman membawa kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah. Iman membawa kita sepenuhnya percaya kepada rencana Allah dan bukan rencana kita, saudara. Sebab itulah Ibrani pasal 12 ayat 2 ini berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fixing our eyes on Jesus. Kalau dibilang fixing berarti ada sesuatu yang memang nggak benar selama ini kita jalankan. Mata kita memandang fokus yang berbeda, saudara. Waktu Alkitab berkata fixing your eyes on Jesus, itu berarti, saudara, kita tidak hanya melirik, tapi dia meminta kita kemudian menoleh. Ada sebuah pergeseran arah dari arah yang satu kepada arah yang menuju kepada Yesus. Saudara, fixing our eyes on Jesus, memandang kepada Yesus, itu tidak sama dengan mengagumi Yesus. Banyak orang yang mengagumi Yesus,
Tetapi memandang kepada Yesus itu sama dengan berarti kita menjadikan Yesus itu adalah pusat arah hidup kita. Di sana saudara baru mengerti apa yang menjadi pusatnya. Di perjanjian lama kita melihat Daud, saudara. Di mana Daud imannya terbukti? Bukan pada waktu dia sedang memegang kecapi, lalu kemudian dia menyanyikan mazmur, bukan. Justru pada waktu dia ada di medan pertempuran berhadapan dengan Goliat. Di sana justru imannya dibuktikan. Saudara, memandang kepada Yesus berarti kita menyerahkan poros hidup kita kepada Kristus. Dia adalah Allah yang kisah hidupnya menjadi teladan bagi kita. Dia adalah Allah yang memiliki rencana dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang memanggil kita untuk meninggalkan rencana kita dan menghidupi rencananya, saudara. Itulah sebabnya, saudara, banyak rencana yang kita buat. Kalau saudara mau flashback kembali di tahun ini, kemungkinan banyak rencana yang gagal. Karena memang kita tidak dipanggil untuk menghidupi rencana kita, tetapi rencana Tuhan itu. Firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi Tuhanlah yang menentukan itu. Saudara, di dalam ayat ini disebutkan begini, Yesus itu adalah arkegon atau arkegos dan terioten. Apa artinya, saudara? Arkegos itu bisa diartikan sebagai pemimpin iman. Artinya Yesuslah yang membuka jalan, dia perintisnya, dia ada di depan. Apa yang akan kita lalui, dia sudah alami lebih dulu. Yesus bukan sekedar memberi teori iman, dia berjalan lebih dulu, saudara. Sama seperti orang yang kemudian membuka jalan di tengah hutan, tidak ada jalan, dia yang pertama membabat hutan itu. Dia yang kemudian menyingkirkan segala halangan supaya orang-orang yang ada di depan bisa berjalan, di belakang bisa berjalan dengan baik, saudara. Dia memasuki dunia yang penuh dengan penderitaan. Dia, kalau saudara perhatikan lagu dari kor kita tadi, dari paduan suara tadi, saudara. Dia yang pertama kali yang mengajarkan kepada kita apa artinya tidak berdaya ketika dia turun ke dunia menjadi seorang bayi. Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki segalanya, saudara, mau turun ke dunia ini dan menjadi seseorang yang tidak berdaya. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Itu kita alami bukan ketika saya melihat ada beberapa orang yang kemudian memasuki area dunia pensiun, saudara ya. Sudah tidak bekerja, rasanya susah untuk melepas kontrol kendali. Karena selama ini kita yang pegang. Saudara, kalau saudara merasakan itu, saudara, betapa susahnya mengertinya bagaimana Allah yang maha kuasa itu mau melepaskan semua kontrolnya dan menjadi seorang pribadi yang tidak berdaya dalam rupa seorang bayi. Saudara, dia dulu yang menjalani kesusahan sebelum kita menjalaninya. Yesus tidak memimpin dari belakang, dia memimpin di depan. Ia pernah ada di badai, dia pernah ada mengalami tekanan. Dia tahu rasanya dikhianati, dia kesepian, dia kehilangan, bahkan dia mengalami kematian. Satu-satunya agama rasanya, saudara, yang Tuhannya mengalami kematian hanya ada di dalam kekristenan. Karena orang berpikir kalau mati itu hero-nya kalah, bukan? Pahlawannya kalah. Tapi justru demi kita Kristus itu masuk ke dalam kematian. Sehingga setiap kita yang merasakan, kita yang takut berhadapan dengan kematian, dia lebih dulu. Itu artinya Yesus adalah pemimpin. Dia bukan hanya teladan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Saudara, Yesus adalah penyempurna iman, teleotes. Apa artinya? Artinya dia yang menyelesaikan, dia yang akan menggenapinya, dia yang memastikan sampai tuntas setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan kita yang take control sampai kemudian kita mengakhiri hidup ini, lalu kemudian kita akan pikir ini hasil usaha, ini kemampuan aku dalam melakukan selama aku hidup. Bukan. Yesuslah yang menyempurnakan. Itulah sebabnya, saudara, ada orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, tapi belum selesai tugasnya, kemudian selesai. Apa kemudian dia tidak finishing well? Tidak. Itu cara Tuhan
memakainya. Belum lama ini ada seorang pendeta yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kemana-mana, tetapi kemudian waktu dia meninggal, ibadah kedukaannya saudara disiarkan di YouTube, saudara, pada waktu meninggal yang mendengarkan Injil lebih banyak daripada dia hidup. Ribuan orang yang kemudian menonton video itu, saudara. Saudara, Allah yang menyelesaikannya bagi kita. Saudara, iman kita itu naik turun, betul nggak? Ya. Makanya seringkali kita kalau cerita, dulu saya aktif sekali, dulu. Sekarang bagaimana? Saudara, kita tahu iman kita pasti mengalami naik turun, fluktuasi. Iman kita lemah, rapuh, kadang goyah, saudara. Ia yang menyempurnakan melalui proses hidup kita, saudara. Saudara, kata arkegon dan teleoten dalam hal iman adalah kata lain sebetulnya untuk alfa dan omega. Di dalam Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya berkata begini, semuanya telah terjadi, akulah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Aku adalah alfa dan omega. Saudara, kalau perhatikan lambang dari GKI itu ada alfa dan omeganya, bukan? Ya. Saudara lihat logo dari gereja kita, GKI Anugerah, itu ada lambang alfa dan omega yang disatukan. Saudara, apa artinya alfa dan omega? Alfa itu adalah abjad pertama dan omega itu adalah abjad terakhir. Di antaranya ada 22 abjad yang lain, saudara. Dengan kata lain begini, akulah yang mengawali dan akulah yang akhirnya. Akulah yang menyempurnakan. Jadi bukan kita yang mengawali kehidupan beriman ini, tetapi Tuhan di dalam hidup kita yang kemudian memampukan kita untuk percaya. Dan bukan kita yang menyempurnakan kehidupan kita yang percaya ini, saudara. Yang menyempurnakan siapa? Tuhan juga. Dia yang mengawali, dia yang kemudian yang mengakhiri. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, saudara. Iman yang kita miliki adalah iman yang dimulai oleh Kristus melalui Roh Kudus. Dan iman ini sebetulnya tidak sempurna. Sebab itulah kemudian Tuhan berkata, akulah omega. Akulah alfa dan akulah omega. Dalam hidup ini kita sadar ada kalanya iman kita itu sama seperti iman yang dimiliki oleh para murid, saudara. Saudara, satu kali ada peristiwa badai, bukan? Yang kemudian Petrus berjalan di atas air. Tapi kalau saudara lihat, cerita sebelumnya, kisah apa, saudara? Secara kronologis. Sebelum kemudian mereka mengalami badai, para murid mengalami apa? Mengalami mujizat. 5 roti 2 ikan itu berubah banyak sehingga kemudian bisa memberi makan 5.000 orang. Wah, luar biasa, mereka bersuka cita. Hidup beriman menerima mujizat itu luar biasa. Itu yang saya bilang, itu iman dalam kondisi baik. Tetapi kemudian mereka mengalami badai. Waktu mereka mengalami badai, waktu Petrus turun dari perahu itu berjalan di atas air, saudara. Awalnya dia bisa melakukannya. Tetapi kemudian ketika dia rasa ada angin, ada air, ada badai itu, kemudian fokusnya mulai teralih, saudara. Di saat itulah dia tenggelam. Saudara, iman dalam segala sesuatu yang baik kita bisa bilang, saya percaya Tuhan, tapi bagaimana kalau iman dalam kondisi yang tidak baik? Saya kemudian menggali ayat ini dan kemudian saya jadi tahu ternyata permasalahan kita ini, orang percaya bukanlah tidak percaya kepada Tuhan. Permasalahan orang percaya adalah kurang percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga kita percaya kepada diri kita. Kita ingin berserah kepada Tuhan, tetapi kita kemungkinan besar usaha kita lebih besar daripada berserahnya kita kepada Tuhan. Iman kita cukup untuk menghadapi kondisi sehari-hari, tetapi iman kita tidak cukup ketika kemudian kita mengalami permasalahan di dalam kehidupan. Lalu bagaimana caranya, saudara? Supaya iman kita tidak hanya di dalam kondisi baik, tapi juga iman kita di dalam kondisi badai. Kuncinya satu, saudara, berserah kepada Tuhan. Karena dialah yang kemudian menyempurnakan iman kita. Saudara, para murid tidak kuat saat badai datang.
Tetapi di dalam badai itulah Yesus menyempurnakan iman mereka. Kita ingin bekerja saat keadaan baik, kita ingin iman bekerja saat keadaan baik. Allah justru membentuk iman kita pada saat keadaan buruk. Penderitaan itu bukan titik, penderitaan hanyalah koma dalam cerita yang nanti satu hari Kristus akan selesaikan di dalam kemuliaannya, saudara. Sebab itu waktu kita menderita, waktu kita dalam badai, jangan akhiri. Karena pertolongan Tuhan itu ada di depan. Selangkah lagi bertahan. Satu hari saya dihubungi, malam-malam dihubungi oleh seorang pemuda. Kok bisa ketemu enggak? Wah, saya lihat jam 11 malam. Kalau dulu saudara saya belum berkeluarga, ayo keluar enggak apa-apa. Sudah berkeluarga agak sulit keluar jam 11 malam. Saya bilang boleh enggak besok saja ketemu. Saudara, singkat cerita besok paginya dia bilang kok bisa enggak jam 7 pagi ketemunya. Saya pikir-pikir ketemu di mana jam 7 pagi ya. Ya udah, kemudian tidak jauh dari rumah saya ada kafe, saya bilang boleh enggak ketemu di kafe ini. Saudara, ketika ketemu, pemuda ini cerita bagaimana masalah dalam pekerjaan, dalam kehidupannya. Dia terlilit hutang yang dia tidak bisa bayar, saudara. Kesalahannya memang. Lalu kemudian dia bilang begini, ada satu orang kok mau tolong saya. Tapi dia bilang begini, tapi boleh enggak? Aku tolong kamu, aku lunasi, tapi kamu pindah iman. Saya bilang apa yang kamu lakukan? Kok tadi malam waktu aku telepon, aku sebenarnya mau bunuh diri. Saudara, saya terdiam. Untung tidak terjadi, bukan? Saya bilang, saya bersyukur kamu bertahan pagi ini. Saudara, ada orang-orang yang saya tahu masalahnya begitu berat, tidak melihat jalan di depan, semua gelap. Tapi ingat saudara, Yesus bilang dia adalah awalnya. Dia sudah buka jalan. Kalau kita susah, dia pernah susah. Kalau kita rasanya mau mati, dia pernah mati. Dia yang buka jalan. Sebab itu saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu yang mungkin hari ini merasa tidak ada jalan lagi, buntu. Jangan mengakhiri hidup sebelum memang hidup itu berakhir, saudara. Yang kita perlu lakukan adalah kita serahkan kepada Kristus. Saudara, Kristuslah yang Yesus lakukan adalah sampai hari ini. Dia menyempurnakan iman kita yang lemah ini. Waktu kita memandang kepada Kristus, kita belajar dari hidupnya bahwa kita bertahan dalam penderitaan, karena penderitaan itu bukanlah, sekali lagi bukan titik, tetapi koma dalam hidup orang percaya. Penderitaan akan dikalahkan dan kita memperoleh kemenangan di dalam kebangkitannya. Saudara, kita sering berpikir finishing strong, finishing well, berarti saya harus lebih rajin, berusaha lagi melayani, saya harus lebih suci, saya harus lebih berdoa. Saudara, lebih kuat lagi berdoa, lebih rajin lagi. Saudara, kalau kita mendasari iman kita dengan usaha kita, itu bukan Injil, saudara. Itu agama. Agama mendorong kita untuk lebih berusaha melakukan segala sesuatu dengan usaha kemampuan kita. Tetapi Ibrani 12 ayat 2 ini mengajak kita untuk hidup di dalam penyerahan, saudara. Penyerahan. Artinya saudara datang hari ini dan berkata, Tuhan, aku tidak kuat, hidup ini terlalu susah buatku. Aku bankrupt, aku bangkrut, aku tidak punya daya untuk lari. Dan justru di titik itulah kita akan menemui Jesus, the perfect finisher. Yesus yang menyelesaikan, menyempurnakannya bagi kita, saudara. Kemungkinan kita akan masuk di dalam garis finish bukan dengan berlari gagah dan membusungkan dada. Kemungkinan besar ada dari kita yang kemudian finishing dengan berdarah-darah, dengan tidak berdaya. Tetapi waktu itu kita ada di dalam genggaman, di dalam dekapan Yesus. Yesus yang menggendong kita untuk kemudian masuk ke garis finish itu. Bukan dengan usaha kita. Saudara, di dalam parenting itu ada satu kunci. Katanya sampai sebelum anak itu usia 6 tahun. Dari kecil anak itu harus diajarkan untuk taat. Kalau lewat 6 tahun anak gak belajar taat,
nanti orang tua PR-nya banyak, saudara. Karena ketaatan adalah sebuah value yang harus anak-anak miliki. Karena apa? Karena setelah itu hidup juga penuh dengan ketaatan, betul? Tapi makin kesini, saudara, saya makin menyadari ketaatan itu tidak sama dengan usaha. Berusaha untuk lebih lagi. Makin kesini kita makin sadar sebetulnya bahwa ketaatan itu adalah berusaha untuk melepas, bukan berusaha untuk melakukan lebih. Tapi berusaha untuk melepas. Berusaha untuk melepas kontrol kita, kendali kita atas segala sesuatu yang kita miliki, saudara. Berusaha untuk melepas sakit hati mungkin. Karena selama ini kita pegang terus. Ketaatan itu bukanlah melakukan lebih lagi. Tapi justru ketaatan adalah berusaha melepas. Apa yang saudara perlu lepas hari-hari ini? Itu ketaatan saudara. Saudara pernah menghadiri pemakaman orang yang hidupnya betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Pernah? Saudara, saya beberapa kali menghadiri ibadah duka orang-orang yang seperti ini. Saudara, di dalam ibadah duka itu, di rumah duka itu, ya, ini menjadi ciri khas. Yang disampaikan orang tentang pribadi yang meninggal ini, saudara, bukanlah hartanya, kekayaannya, bisnisnya. Tapi yang disampaikan adalah bagaimana orang ini hidupnya itu jadi berkat bagi orang lain. Betul? Ada orang-orang yang akan cerita bagaimana orang ini akan berusaha menolong orang-orang yang susah. Mungkin yang dia lakukan adalah sesuatu bagi gereja. Mungkin ada yang bersaksi orang ini dibantu pada saat kesusahan. Ada yang bersaksi pernah dikuatkan oleh perkataan orang ini. Ada yang pernah dinasihati dan nasihatnya itu sangat menolong. Ada yang bersaksi orang ini sibuk sebetulnya. Tapi kalau diminta tolong, kalau minta ketemu selalu ada waktunya. Ada kesaksian yang baik yang diceritakan tentang orang ini. Memang ada rasa kehilangan, tapi ada rasa syukur yang besar atas hidup orang ini. Dan kalau diperhatikan, orang ini kemungkinan hidupnya juga susah. Dia punya masalah. Hidupnya tidak sempurna, imannya tidak sempurna. Bahkan orang-orang yang terdekatnya tahu bagaimana hidup dari mungkin papa atau mamanya. Tetapi anak-anaknya bisa bersaksi bagaimana papa mamanya jadi teladan. Dan itu menyebar kemana-mana, orang-orang bisa cerita. Orang-orang seperti ini bisa jadi adalah para pendeta. Tapi bisa juga bukan pendeta, saudara. Tapi orang-orang yang memang hidupnya betul-betul dia serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Perusahaannya, pekerjaannya, ini adalah milik Tuhan dan dia persembahkan untuk Tuhan. Orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan dia adalah orang-orang yang memang dia harus layani dalam kehidupannya, saudara. Dia hidup tidak untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Saudara, kalau Kristus hadir pagi hari ini dan dia mengizinkan saudara untuk minta satu permintaan, satu aja, dan dia akan kabulkan permintaan itu. Saudara, mintalah punya hidup seperti ini. Hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sesama. Amin. Kita memang susah. Dan biarlah kita bersama-sama orang-orang yang susah itu berjalan. Hidup untuk Tuhan dan hidup bagi sesama. Saudara, firman Tuhan tidak mendorong kita untuk melakukan lebih. Yang firman Tuhan tantang hari ini, bagaimana kemudian kita berhenti berusaha menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Serahkanlah penanya, pensilnya itu pada Tuhan karena Dia yang menulis hidup kita, saudara. Mari sama-sama katakan, hidupku memang susah Tuhan. Aku tidak tahu endingnya bagaimana. Tetapi karena Engkau penulisnya, Engkau yang sudah mati dan bangkit bagiku, aku percayakan endingnya kepada Kamu. Sudah beberapa orang pernah bicara begini, saya sudah planning untuk ini, tapi semua gagal, ini gagal. Saudara, kadang-kadang mungkin itu adalah sebuah
Suara yang keras yang Tuhan pakai, teriakan yang Tuhan pakai dengan kegagalan untuk memberitahu kita bahwa memang endingnya, rencananya bukan rencanamu yang terjadi, tapi rencana Tuhan. Dan itulah sebetulnya iman, saudara. Finishing strong. Saudara, di tengah hidup yang berat, orang percaya dapat tetap menyelesaikan pertandingan iman. Karena siapa? Karena Kristus, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman. Dia yang memulai, menopang, dan menyelesaikan iman kita sampai akhir. Saudara, biarlah memasuki tahun yang baru, kita memiliki sebuah pegangan ini, saudara. Yesus, Immanuel itu bersama-sama dengan kita. Amin. Mari tundukkan kepala, saudara. Kalau pagi hari ini ada yang merasa lelah dengan hidup dan sudah punya rencana untuk mengakhiri hidup, jangan lakukan itu. Karena Kristus punya rencana yang indah bagimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lepaskan kendalinya. Kalau ada Bapak Ibu yang merasakan seperti itu, saudara yang merasakan seperti itu, taruhlah tangan kananmu di dada dan bilang, ini Tuhan saya. Hidup saya susah, tapi hari ini saya mendengar bagaimana saya harus memandang kepada Yesus, menyerahkan hidupku pada Yesus. Tuhan tolong saya. Adakah lagi yang mau berkomitmen menyerahkan diri, menyerahkan usahanya, menyerahkan masa depan, bahkan masa depan anak, masa depan keluarga ke dalam tangan Tuhan? Taruh tangan kananmu di dada. Ada mungkin saudara takut menjalani tahun yang baru, enggak tahu apa yang ada di depan. Saudara khawatir yang buruk akan terjadi dalam hidupmu. Saudara hari ini mau datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan saya takut, tapi saya tahu anugerah Tuhan itu ada atasku. Taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, lihatlah tangan-tangan yang diletakkan di dada, yang mereka sadar mereka hidup dalam keadaan yang susah, mereka takut ya Bapa. Hamba berdoa biarlah kiranya tanganmu yang agung, yang besar itu memeluk mereka. Biarlah mereka mengerti, memahami bahwa hidup mereka berharga di mata Tuhan. Kalau sebab itulah Engkau memberikan Kristus kepada mereka. Kristus itu mati dan bangkit supaya kami ini yang lemah ini tetap hidup. Sebab itu Tuhan berkati, urapi, nyatakan kasih-Mu, berikan kekuatan-Mu, urapi perjalanan hidup mereka. Berkati apapun yang mereka pegang ya Tuhan, buatlah berhasil. Sehingga biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Sehingga mereka bisa berkata bahwa semua ini bukan karena kuat hebatku, tetapi karena Tuhan yang bekerja melampaui daripada apa yang dapat aku lakukan. Ketika aku menyerahkan diri, Tuhan itu kemudian yang melakukan banyak hal. Terima kasih. Tuhan berkati gereja ini dan berkati kami semua. Sehingga kemudian kami memasuki masa-masa Advent. Kami merayakan lagi kelahiran Kristus, Sang Raja itu yang lahir. Biarlah kiranya gereja ini, hidup kami penuh dengan pujian. Sehingga Natal tidak dirayakan dengan hura-hura, tapi Natal kemudian dirayakan dengan penuh dengan sukacita. Karena kami tahu kemampuan kami berjalan di tahun yang akan datang, mengakhiri tahun ini, bukan terletak pada kami, tetapi terletak kepada Kristus itu, Alfa, Sang Alfa dan Sang Omega itu. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat Tuhan. Kita akan mengakui iman kita seturut